alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, sedaya jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan anugerah, masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi lantaran, bisa menjadi wasilah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah nan agung, Nabi Allah nan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan rahmat. Keberkahan tersebut bisa jadi karena di dalamnya ada ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tersebut, tentu harus melaksanakan ibadah puasa sekaligus memperhatikan adab-adabnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum, ada 6 adab bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah menjaga lidah dan anggota tubuh dari perbuatan yang zalim dan melanggar syariat. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa penting sekali dalam menjaga lisan dan hati agar bisa menebar kedamaian di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u qaula az-zur wal 'amalu bihi falisallahu hajati fi ayyad'u tu'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Salih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Maqadisus Shaum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qaulaz zur wal amal bih dalam hadis tersebut adalah dilarang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu yang batil. Lebih jauh, maksud utama dari puasa adalah puasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjaga lisan dari berkata buruk, ghibah, mencemooh dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berpuasa tetap tidak menjaga lisannya, maka pahala puasanya tentu menjadi kurang sempurna. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dari perbuatan ghibah, namimah dan sebagainya
merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam yang menginginkan pahala puasanya sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mewanti-wanti bahwa ghibah, membicarakan aib, kejelekan orang lain, namimah, mengadu domba, menyebutkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan keduanya, berbohong, bisa menggugurkan pahala puasa. Beliau bersabda, khamsun yuftirna shaim, al-ghibah wan namimah wal kadhibu wan nadharu bisyahwa wal yaminul kadhibah. 5 hal yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa: membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat syahwat dan sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailani. Selain itu, ghibah sendiri merupakan perbuatan tercela yang dalam Al-Quran tersebut bahwa pelaku ghibah diumpamakan seperti orang yang memakan daging orang yang dighibahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertawaklah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya menjaga hati, menjaga lisan, terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari jadikan momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat ini dengan menebar kedamaian. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatal